Peluang kejadian. Misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi munculnya A yaitu NA. Maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Dengan PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyak anggota kejadian A, NS sama dengan banyak anggota ruang sampel. Contoh yang pertama. Percobaan melambungkan sekeping uang logam satu kali. Berapakah peluang munculnya gambar? Baik, kita akan jawab. Ruang sampelnya S sama dengan A, G. Karena dari sekeping uang logam yang mungkin muncul A atau G. Banyak anggotanya ada 2, diperolehlah NS-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita misalkan B adalah kejadian munculnya gambar. Maka B sama dengan anggotanya gambar saja, G. NB-nya sama dengan 1. Maka diperolehlah peluang munculnya gambar adalah PB sama dengan NB dibagi dengan NS. Sama dengan NB-nya tadi 1 dan NS-nya 2, 1/2. Contoh 2. 2 huruf dipilih dari kata Ambon. Hitunglah peluang bahwa 2 huruf terpilih tersebut termasuk huruf O. Baik, kita akan jawab. Dari kata Ambon, yaitu terdiri dari 5 huruf, akan dipilih 2 huruf. Maka ruang sampelnya S sama dengan anggotanya yaitu AM, AB, AO, AN, MB, MO, MN, BO, BN, ON. Maka diperolehlah NS-nya sama dengan 10. Atau untuk mencari NS-nya kita bisa menggunakan kombinasi 5,2. Akan dipilih 2 dari 5. Jadi jika dijabarkan yang ini, hasilnya juga sama dengan 10. Selanjutnya, misalkan E adalah kejadian terpilih 2 huruf yang salah satunya huruf O. Maka E sama dengan himpunan yang anggotanya AO, MO, BO, NO. Diperolehlah NE-nya sama dengan 4. Banyak anggota E, 1, 2, 3, 4. Jadi, peluang E sama dengan NE dibagi dengan NS. Sama dengan 4/10. Disederhanakan menjadi 2/5. Contoh 3. Sebuah dadu berisi 6 dilempar 2 kali. Tentukan A. Peluang muncul mata dadu yang sama. B. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya yaitu himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan, di mana percobaannya di sini adalah dadu yang dilempar 2 kali. Kemungkinannya yang muncul yaitu 1,1, mungkin juga 1,2, mungkin juga 1,3, mungkin juga 1,4, dan seterusnya, mungkin juga 5,6, mungkin juga 6,6. Jadi jika disusun semuanya, diperolehlah NS-nya sama dengan 36. Ya, untuk dadu dilempar 2 kali, NS-nya sama dengan 6 dikali 6, sama dengan 36. Selanjutnya yang A, peluang munculnya mata dadu sama. Misalkan kejadian A adalah muncul mata dadu sama, maka anggota A adalah 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. NA-nya sama dengan 6, banyak anggota A. Diperolehlah peluang A sama dengan NA per NS, sama dengan NA-nya 6, NS-nya 36. 6/36 disederhanakan menjadi 1/6. Yang B, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Misalkan kejadian B adalah kedua mata dadu berjumlah 7. Jadi anggota B itu adalah yang berjumlah 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61. Banyaknya anggota B atau NB sama dengan 6. Diperolehlah PB-nya sama dengan NB dibagi NS. NB-nya sama dengan 6, NS-nya 36. Disederhanakan menjadi 1/6. Contoh 4. A, B, C, dan D akan berfoto bersama secara berdampingan. Peluang A dan B selalu bersama adalah pilihan sudah ada di sini. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama,
kita cari NS-nya dulu. NS yaitu banyak cara A, B, C, dan D foto bersama secara berdampingan, yaitu 4 permutasi 4. Atau kamu juga boleh menggunakan aturan slot. Ya, 4, 3, 2, 1. Sama dengan 24 cara. Selanjutnya, kita akan mencari NA-nya, di mana NA-nya yaitu banyak cara A, B, C, dan D foto bersama secara berdampingan, di mana A dan B selalu bersama. Oke, di sini A dan B selalu bersama, maka ada P2 cara, sama dengan 2 faktorial cara mereka berfoto AB atau BA. Dibuat di sini 2 faktorial ya. Selanjutnya, jika AB kita anggap 1, maka ada 2 faktorial cara untuk AB, dan yang 4 tadi karena kita anggap 1, berarti menjadi 3 slot yang mau kita isi. Dikali lagi dengan 3 faktorial cara mereka berfoto. Hasilnya sama dengan 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dikalikan semua hasilnya 12. Jadi diperolehlah peluangnya sama dengan NA per NS. NA-nya tadi 12 cara dan NS-nya 24 cara. Hasilnya sama dengan setengah setelah disederhanakan. Contoh 5. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, peluang terambil ketiganya kelereng merah adalah, baik, kita akan jawab. Yang pertama NS-nya dulu. NS yaitu banyak cara mengambil 3 dari 9. Ya, karena totalnya di sini ada 9, 5 tambah 4. Dan yang diambil adalah 3. Yaitu 9 kombinasi 3. Sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 kurang 3 faktorial. Dijabarkan diperolehlah hasilnya 9 dikali 8 dikali 7 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 84. Selanjutnya NA. Terambil ketiganya kelereng merah. Ya, ketiganya kelereng merah diambil dari 5 kelereng merah yang tersedia, yaitu 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Dijabarkan menjadi 5 dikali 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 10. Jadi diperolehlah PA-nya, peluang terambil ketiganya kelereng merah sama dengan NA per NS. NA-nya 10 dan NS-nya 84. 10 per 84. Disederhanakan menjadi 5 per 42. Kejadian A pada ruang sampel dikatakan pasti dalam kurung kepastian terjadi jika A sama dengan S, dan dikatakan kemustahilan jika A sama dengan himpunan kosong. Peluang-peluang tersebut nilainya adalah yang pertama, peluang kejadian A jika A sama dengan S, di mana NA-nya sama dengan NS, sama dengan N, jadi banyak anggotanya adalah N. Diperolehlah PA-nya sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan N, NS-nya juga N. N per N sama dengan 1. Selanjutnya, peluang kejadian A jika A-nya sama dengan himpunan kosong. Maka NA-nya sama dengan 0, tidak ada anggota. Diperolehlah PA-nya sama dengan NA per NS. NA-nya 0, NS-nya tadi adalah N. Maka hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, peluang suatu kepastian adalah 1 dan kemustahilan adalah 0. Kita dapat melihat bahwa peluang suatu kejadian adalah bilangan dari 0 sampai 1. Digambarkan seperti ini. Nilai dari peluang itu adalah dari 0 sampai 1. Jadi jika ada nilai peluang di luar dari 0 sampai 1 berarti itu salah. Contoh 6. Dalam sebuah kantong hanya berisi permen-permen rasa jeruk. Jika diambil sebuah permen, berapa peluang untuk mendapatkan A. rasa jeruk, B. rasa durian? Kita akan jawab. Misalkan terdapat X permen di dalam kantong, maka ruang sampelnya S sama dengan semua permen dalam kantong, yang banyaknya adalah X, yang kita misalkan tadi. NS sama dengan X. Yang A. Jika kejadian A sama dengan terambilnya rasa jeruk,
maka Na-nya sama dengan X. Karena di dalam kantong kita tadi misalkan X. Karena semua permen dalam kantong hanya rasa jeruk, maka diperolehlah Pa sama dengan Na per Ns. Na-nya adalah X, Ns-nya adalah X juga. X per X sama dengan 1. Jadi kalau kita ambil satu permen dari dalam kantong, itu sudah pasti rasa jeruk. B. Jika kejadian B sama dengan terambilnya sebuah permen rasa durian, maka B-nya sama dengan himpunan kosong, karena di dalam kantong tidak ada rasa durian. Dan NB-nya sama dengan 0. Karena tidak ada permen rasa durian dalam kantong, diperolehlah PB-nya sama dengan NB per NS, sama dengan 0 per X, sama dengan 0.